Apa sih bedanya buzzer dengan influencer? Nah, buzzer biasanya lagi-lagi ini di dunia politik ya, yang saya bicarakan ini di dunia politik, bahwa para buzzer ini teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video ini saya ingin menyuguhkan konten tentang fenomena yang sampai saat ini masih ramai di khususnya media sosial yang kemudian masuk ke dalam dunia politik, yaitu fenomena buzzer dan influencer, khususnya yang pertama. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih bedanya antara buzzer dengan influencer? Nah, teman-teman, buzzer sebenarnya bukan istilah baru ya. Buzzer itu sebenarnya sudah dikenal cukup lama ya, dan muncul pertama kali dalam dunia ekonomi bisnis berkaitan dengan promosi. Buzzer itu kan dari kata buzz, artinya mendengung. Jadi buzzer artinya yang mendengungkan. Ya, jadi ketika misalnya sebuah perusahaan, produsen lah, memproduksi sebuah barang gitu yang mau dilemparkan ke pasar. Nah, selain promosi-promosi yang dilakukan oleh perusahaan itu melalui humas dan lain sebagainya, melalui iklan-iklan dan seterusnya. Nah, ada para buzzer ini yang menyuarakan, mendengungkan tentang produk-produk ini, tentu saja tujuannya supaya laku di pasaran. Jadi dalam dunia bisnis ya, buzzer itu hal yang biasa. Dan tentu saja, bukan sesuatu yang buruk ya, karena memang sama dengan mempromosikan. Nah, cuma mereka melakukannya secara lebih intensif ya, dalam berbagai forum media dan seterusnya. Nah, sayangnya buzzer ini masuk ke dunia politik, dan disinilah persoalan dimulai ya, karena politik itu rawan dengan dunia intrik ya. Politik sangat erat kaitannya dengan dunia intrik, di mana antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara satu aktor dengan aktor lain seringkali terlibat persaingan gitu ya. Maka para buzzer ini ya, ketika dibawa ke dalam dunia politik, pada akhirnya digunakan ya untuk menyerang lawan. Sebaliknya ya mendukung kelompok yang menyewanya. Nah, masalahnya adalah ketika dunia media sosial ini tidak sehat atau kurang sehat, maka buzzer ini semakin memperparah, karena pada umumnya buzzer-buzzer dalam dunia politik itu ya, yang paling penting tujuannya adalah memperkuat yang mendukung mereka, sebaliknya memperlemah yang menjadi sasaran atau lawan dari kelompok yang menyewa mereka. Ya. Karena itu seringkali serangan-serangan para buzzer ini bukan didasarkan pada sebuah kenyataan, sebuah fakta dan seterusnya. Nah, ini yang banyak dikeluhkan ya di dunia media sosial tentang fenomena buzzer. Ya. Nah, pertanyaannya kembali seperti saya lemparkan di awal, apa sih bedanya buzzer dengan influencer? Nah, buzzer biasanya lagi-lagi ini di dunia politik ya, yang saya bicarakan ini di dunia politik, bahwa para buzzer ini umumnya, atau mungkin semua lah saya kira ya, tidak menggunakan nama asli. Ya, mereka menggunakan nama samaran. Ya, karena ya takut diketahui. Mungkin ada yang asli, tapi sepengetahuan saya umumnya itu menggunakan nama-nama samaran. Itu buzzer. Tapi kalau influencer adalah mereka-mereka yang indikatornya adalah memiliki followers atau subscriber yang cukup banyak ya di di media sosial seperti Instagram,
dan lain sebagainya. Dan mereka biasanya menggunakan nama asli, tidak menggunakan nama samaran umumnya ya, atau sebagian besar atau biasanya mereka menggunakan nama asli. Ya. Nah, para influencer ini juga bergeraknya ya diketahui oleh publik ya, karena menggunakan nama asli itu, ya mereka tentu saja punya tanggung jawab juga terhadap para pengikutnya, para subscribernya, gitu ya. Jadi ada perbedaan yang cukup tegas ya antara buzzer dengan influencer. Demikian teman-teman, mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat ya. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya, tetap semangat